Selamat datang di Arsipedia ID. Tidak sedikit orang yang menginginkan memelihara ikan di luar ruangan. Namun beberapa di antaranya seringkali kebingungan atau ragu untuk memilih ikan yang akan dipelihara jika di luar ruangan. Dan di video kali ini aku akan kasih tahu ke kamu 7 jenis ikan hias yang cocok dipelihara di luar ruangan. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, ikan koi. Di urutan teratas, ikan hias yang bisa dipelihara di luar ruangan atau luar rumah adalah ikan koi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ikan koi mendapat julukan karper dan memiliki nama ilmiah Cyprinus carpio. Koi sendiri berasal dari keluarga carp atau ikan mas dalam bahasa Indonesia. Di alam bebas, koi tidak pernah bisa diam dan selalu bergerak tanpa henti. Uniknya lagi, mereka tetap bergerak meski dalam keadaan tidur. Cara menikmati ikan koi sangat berbeda dengan ikan lainnya, karena koi lebih cantik jika dipandang dari atas. Membedakan jenis koi tidak terlalu sulit. Ikan yang hidupnya di air tawar ini dibedakan berdasarkan pola, bentuk tubuh, dan corak warnanya. Di antaranya seperti jenis susui, tancho, shiro utsuri, matsuba, ki utsuri, kumonryu, asagi, sowasansoku, taisosanke, dan kohaku. Jika dipelihara dengan baik, hewan ini bisa hidup sampai 50 tahun lamanya, dan mereka bisa mentolerir berbagai macam suhu. Alasan inilah yang banyak dipakai orang untuk memelihara ikan yang satu ini. Koi pada umumnya adalah ikan yang damai, tetapi mereka bisa saja memakan ikan kecil yang lambat. Ikan satu ini terkenal dengan ikan yang jinak. Setiap koi punya sifat atau karakter tertentu, tapi punya rasa kebersamaan yang tinggi. Tak heran jika koi sering hidup berkelompok. Berbicara sejarah, ikan koi pertama kali dikenal pada dinasti Qin pada tahun 265 dan 361 Masehi. Namun, koi lebih terkenal dan mendunia dari negara Sakura, yaitu Jepang. Sampai saat ini, Jepang masih menjadi negara nomor 1 yang memproduksi ikan koi dengan kualitas terbaik di dunia. Ikan koi pada umumnya adalah ikan yang damai, tetapi mereka bisa saja memakan ikan kecil yang lambat. Selain itu, koi terkenal dengan hewan yang jinak. Setiap koi punya sifat atau karakter tertentu, tapi punya rasa kebersamaan yang tinggi. Hal itu terbukti dengan koi selalu hidup berkelompok. Soal penyakit, ikan koi menunjukkan tanda-tanda sakit yang jelas. Koi akan menunjukkan gelagat yang tak biasa, seperti pola berenang yang aneh, kurus atau nafsu makan berkurang, pembengkakan perut, kulit atau sirip yang meradang, atau perubahan warna. Tapi tak perlu khawatir, selalu sediakan obat-obatan yang diperlukan. Antara lain garam ikan, obat anti parasit ikan seperti dimilin, dan antibakteri seperti L-Bio. Kedua, ikan swordtail. Swordtail berasal dari Amerika Utara dan Tengah, mulai dari Meksiko hingga ke Honduras. Secara alami, swordtail hidup di sungai besar dan sungai kecil di Amerika Utara dan juga Tengah. Di sini mereka dikelilingi oleh air tropis yang mengalir. Spesies asal Amerika ini adalah anggota akuarium komunitas yang aktif dan juga damai. Swordtail dikenal memiliki lobus bawah memanjang di ekornya, menarik dan unik berbentuk seperti pedang. Tapi hanya ikan jantan yang memiliki ini, sehingga mudah untuk membedakan jenis kelamin dari ikan ini. Ikan pedang atau swordtail dikenal dengan nama ilmiah Scyphoporus helleri. Ikan satu ini termasuk spesies ikan air tawar dari keluarga Poecilidae.
Dari segi fisik, ukuran panjang ikan jantan dari spesies ini bisa mencapai 14 cm, sedangkan betina hanya mencapai 12,5 cm. Secara karakter, ikan swordtail termasuk ke dalam golongan ikan sosial dan cenderung berenang berkelompok. Maka dari itu, saat memeliharanya, ada baiknya dalam jumlah yang banyak sekaligus. Walau bukan tipe perenang cepat, namun apabila dalam kelompok besar dan digabungkan dengan ikan tetra, molly, maupun pleti, eksotis dari ikan ini tidak perlu diragukan lagi. Ikan ini lebih menyukai air dengan pH netral sampai agak basah, yaitu sekitar 7-8, dan suhu yang ideal adalah 25-27 derajat Celcius. Untuk urusan makanan, ikan pedang akan memakan apa saja. Makanan omnivor mereka meliputi larva serangga, ganggang, dan tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Sebagai catatan, pastikan memberi pasokan makanan yang cukup agar tidak mencemari air akuarium. For your information, pakan sejati dari swordtail adalah lumut yang menempel pada tanaman air. Keunggulan dari memelihara ikan pedang yaitu mampu untuk membersihkan lumut yang menempel sehingga tank akuarium maupun aquascape akan kembali bersih. Swordtail memang sangat peka terhadap perubahan kualitas air. Perubahan kondisi air dapat menyebabkan masalah kesehatan pada ikan ini. Jadi, kelola dan pertahankan kualitas air pada akuarium adalah kunci. Dan selain itu, air curahan filter harus menghasilkan arus yang cukup. Ketiga, ikan cupang. Terkenal dengan bentuk dan warna yang unik, kemampuan bertahan hidup yang tinggi, serta pemeliharaan yang mudah membuat masyarakat tak segan untuk merawat ikan cupang baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Cupang sendiri memiliki nama latin Betta splendens atau biasa dikenal dengan nama betta fish yang berasal dari famili Ospronymidae. Populasi cupang paling banyak berada di Asia, seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Brunei Darussalam. Hingga detik ini, cupang memiliki berbagai jenis, diantaranya adalah half moon, plakat, crown tail, giant, dan double tail. Di Indonesia sendiri, ikan cupang mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia pada rentang 1960-an. Sama seperti di Thailand, ikan cupang awalnya hanya dikenal sebagai ikan sawah yang sering ditangkap anak-anak di Indonesia. Para penggemar ikan cupang membagi ikan ini ke dalam 3 golongan, yaitu ikan cupang hias, ikan cupang aduan, dan ikan cupang liar. Ikan cupang hias terkenal akan siripnya yang panjang dan indah, sedangkan ikan cupang aduan dan ikan cupang liar memiliki sirip yang lebih pendek dan kaku serta karakter yang lebih agresif. Uniknya, menurut Animal Diversity Web, University of Michigan, di alam liar, cupang jantan tidak pernah menumbuhkan sirip yang indah. Cupang yang ada di toko-toko ikan dengan warna sirip dari merah sampai keemasan merupakan hasil dari pengembangbiakan selektif. Cupang indoor lebih sering digunakan sebagai hiasan dan juga penghuni tunggal di dalam akuarium. Sedangkan cupang outdoor cenderung dipilih untuk budidaya dan juga untuk sekumpulan cupang betina. Ikan cupang digambarkan memiliki karakter sebagai ikan petarung, agresif, dan suka menyerang. Ikan cupang yang memiliki kualitas baik umumnya memiliki sirip dan ekor yang berwarna terang. Melakukan pergantian air dan membersihkan wadah secara rutin merupakan hal paling penting dalam merawat ikan ini. Pemilihan makanan yang tepat seperti kutu air, pelet, udang, dan daun jati sangat disarankan. Tambahkan juga daun ketapang. Daun ketapang ini akan sangat berguna bagi antibiotik alami yang dapat membantu menyembuhkan luka pada ikan cupang, termasuk ekor ikan cupang yang robek ataupun patah. Daun ketapang juga dapat membuat pH air di dalam akuarium menjadi lebih normal. Keempat, ikan komet.
Ikan komet adalah pilihan yang umum untuk akuarium karena mereka menyenangkan secara visual, mudah dipelihara, dan menyenangkan di sekitar ikan lain. Ikan komet merupakan ikan hias air tawar yang memiliki nama latin Carassius auratus dari keluarga Cyprinidae. Dari sejarahnya, ikan komet adalah salah satu jenis ikan mas koki tertua yang paling terkenal. Sejarah mencatat bahwa ikan ini pertama kali dikembangbiakan pada akhir tahun 1800-an di Amerika Serikat. Pada awalnya, ikan ini dikembangbiakan pada kolam terbuka milik pemerintah Amerika dan bukan di dalam akuarium tertutup. Seiring waktu, ikan ini banyak dipilih sebagai ikan hias akuarium karena bentuk dan warnanya yang cantik. Meski memiliki warna dan pola yang beragam, sebagian besar ikan ini berwarna kuning berpadu jingga, putih dengan jingga, atau kemerahan dengan putih. Berbeda dengan kebanyakan jenis ikan, sisiknya begitu halus dan rata, kecuali jika ada bagian sisik yang terinfeksi oleh parasit. Secara umum, ikan komet mempunyai tubuh bilateral simetris. Bentuk tubuh ikan komet cenderung memanjang, memipih tegak atau dikenal dengan istilah komproset. Lebih detail lagi, mulut dari ikan komet ada pada bagian tengah ujung kepala atau berada tepat di ujung hidung. Ikan ini memiliki sifat yang sangat agresif, sehingga jarang melihatnya dalam keadaan diam. Tak perlu ragu untuk memelihara ikan ini. Komet sangat produktif dalam menghasilkan anakan berkualitas. Tak heran jika harga di pasaran tidak terlalu tinggi. Namun perlu digarisbawahi, jangan sampai salah dalam perawatannya. Karena perawatan yang salah bisa membuat umur ikan ini menjadi pendek. Suhu air harus berada antara 15 sampai 20 derajat Celcius dengan pH 7 hingga 8,4. Jika komet dirawat dengan baik dan sehat, maka ia dapat tumbuh dengan panjang mencapai 33 cm atau bahkan bisa menjadi lebih besar. Masa hidupnya pun bisa mencapai belasan tahun, bahkan bisa mencapai 15 tahun jika dirawat dalam kondisi sempurna. Kelima, ikan gapi. Ikan gapi memiliki kombinasi warna dan pola yang hampir tak ada habisnya. Gapi secara postur memanglah ikan yang cocok dengan berbagai wadah, baik akuarium maupun kolam yang fleksibel, mulai dari kecil, sedang, dan juga besar. Bukan hanya itu, gapi juga terkenal akan perawatan yang mudah, dan gapi akan selalu menarik untuk dipelihara. Ikan gapi atau yang bernama ilmiah Poecilia reticulata masuk ke dalam keluarga Poecilidae yang berukuran kecil. Perilakunya tenang, ekornya panjang dan melebar dengan ukuran badan yang kecil dan itu menjadi cirinya yang paling kuat. Ikan gapi memiliki sifat yang sangat tenang dan damai namun tergolong ikan yang aktif sehingga sangat jarang melihatnya dalam keadaan diam. Ikan gapi tinggal di habitat yang memiliki arus serta air yang selalu dalam kondisi segar. Kini mereka bisa ditemukan di hampir seluruh perairan air tawar di Indonesia. Ikan satu ini sangat direkomendasikan dipelihara dalam jumlah yang banyak karena ikan ini akan selalu bergerak menggumulaikan ekornya yang panjang dan juga lebar. Tubuh gapi betina liar biasanya berwarna abu-abu, sedangkan ikan gapi jantan memiliki motif di tubuhnya yaitu berupa bintik-bintik, garis-garis, atau motif tak beraturan dengan warna yang beragam. Gapi memiliki lebih dari 300 jenis dengan memiliki warna, ukuran, dan corak ekornya masing-masing. Dari sejarahnya, mereka awalnya ditemukan di Trinidad pada tahun 1866 oleh Robert John Lechmer Gapi, yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama ikan ini. Saat ini, di beberapa negara seperti Venezuela, Brazil, dan berbagai pulau di Laut Karibia, ikan gapi diperkenalkan sebagai ikan pengendali nyamuk. Gapi memang terkenal dengan pemakan serangga di alam liar. Mereka memangsa serangga kecil yang telah jatuh ke dalam air, serta larva nyamuk, dan mereka juga memakan alga jika makanan utamanya langka. Selain itu, ikan ini juga sangat produktif.
Namun yang perlu diwaspadai adalah gapi yang sudah dewasa tidak akan segan-segan memangsa burayak atau anakan gapi yang memiliki ukuran yang lebih kecil. Keenam, ikan mas koki. Pada habitat aslinya, ikan mas koki hidup di alam yang luas dan terbuka. Habitat ikan mas koki adalah air tawar dengan aliran lambat, dangkal, dan juga bersih. Ikan mas koki umumnya memiliki warna beragam, mulai dari merah, kuning, dan juga putih. Bentuk kepala ikan yang satu ini juga sangat menarik, karena terdapat jaringan daging yang menebal hingga ke bagian pipi. Uniknya, mereka seringkali dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kemakmuran. Jadi tak heran jika banyak yang memelihara ikan ini walau di akuarium kecil sekalipun. Biasanya ikan ini ditemukan di danau ataupun sungai. Ikan mas koki mampu bertahan hidup di lingkungan air dengan pH antara 6 hingga 7 dan bersuhu 27 sampai 30 derajat Celcius. Ikan mas koki memiliki nama ilmiah Carassius auratus yang juga termasuk ikan air tawar dari familia Cyprinidae. Carassius auratus umumnya mampu beradaptasi dengan suhu rendah dan merupakan ikan yang memiliki umur yang sangat panjang. Bahkan umur ikan ini bisa mencapai 20 sampai 30 tahun. Di alam liar, ikan mas koki memangsa krustasea, serangga, dan berbagai jenis tumbuhan air. Jika dipelihara di dalam rumah, ikan mas koki bisa memakan kacang polong tanpa kulit, cacing darah, udang air asin, dan sayuran hijau. Ikan mas koki termasuk ke dalam ikan yang mudah berkembang biak. Anakan ikan mas koki memiliki kandungan cadangan makanan dari induknya yang bisa bertahan 2-3 hari. Barulah pada hari ketiga, ikan biasa diberi tambahan makanan berupa kutu air atau cacing sutra. Soal perawatan, sangat penting menjaga kualitas air dari tempat hidup ikan mas koki. Minimal setiap minggu dilakukan pergantian air hingga 25%, sehingga ikan mas koki tetap dalam kondisi sehat dan tidak cepat mati. Ikan mas koki bisa ditempatkan di ruang tamu atau ruang keluarga agar pemilik juga bisa menikmati pemandangan gerak-gerik ikan yang seringkali menenangkan pikiran. Ikan mas koki pada umumnya adalah ikan yang damai dan merupakan pasangan akuarium yang baik untuk ikan damai lainnya seperti pleti, danio, dan gapi. Ketujuh, ikan pleti. Ciri khas ikan hias ini adalah memiliki tubuh yang gemuk dan pendek serta memiliki ekor yang lebar, meskipun ada beberapa spesies yang bertubuh ramping. Penampilan dari ikan ini tampak berwarna ochorous atau perpaduan coklat dan juga kuning. Pigmentasi dan pola warna tubuh serta sirip pleti memiliki banyak fungsi, termasuk kamuflase, komunikasi, pilihan pasangan, atau pengenalan spesies. Umumnya, pleti mendalami perairan di kawasan Amerika Utara, Tengah, dan Selatan. Mereka menghuni hilir sungai yang airnya mengalir menuju Samudra Atlantik. Bernama latin Scyphoporus maculates, pleti dapat melahirkan sekitar 8-12 ekor sekaligus. Terkenal dengan bentuknya yang kecil, indah, dan mudah berkembang biak, ikan pleti adalah ikan yang bergerombol dengan panjang sekitar 5 cm dan dapat hidup hingga 5 tahun di alam liar. Salah satu alasan dibalik kenapa banyak yang menyukai ikan cantik yang satu ini, lantaran sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Terlebih lagi, bagi penghobi aquascape, pleti tergolong sebagai pilihan utama. Suhu ideal untuk memelihara ikan ini berkisar antara 22-26 derajat Celcius, sementara pH-nya antara 7-8,3. Di alam liar, pleti memburu ganggang dan juga serangga. Sementara ikan pleti dalam akuarium siap melahap apapun, termasuk pelet, cacing sutra, jentik nyamuk, dan kutu air. Penyakit yang seringkali ditemukan pada ikan pleti adalah white spot. Apabila sudah terinfeksi, biasanya ikan akan lebih sering diam dan sangat malas untuk berenang, serta cenderung mengapung di permukaan air.
Penting untuk melakukan karantina pada ikan yang terinfeksi, agar ikan ini tidak menularkan pada ikan yang lainnya. Itulah 7 jenis ikan hias yang bisa dipelihara di luar ruangan. Kalau kamu tertarikkah untuk memelihara ikan-ikan ini? Dan jenis apa yang ingin kamu pelihara? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. See you on the next video. Bye.